Kabar baik dan salam sehat. Baik, kalau kita melihat deflasi 0,03% di bulan Mei secara month to month, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi Anda? Saya ke Pak Andri terlebih dahulu. Baik, Mbak Aneka, kalau kita lihat dari data yang di bulan Mei ini memang lebih bagus dari perkiraan kami. Rata-rata kalau kita lihat di konsensus semuanya memperkirakan bahwa bulan Mei ini akan terjadi inflasi, walaupun memang inflasi yang rendah. Saya rasa faktor panen dan juga supply dari pangan yang cukup tinggi itu yang kemudian mendorong deflasi terjadi di bulan ini, serta juga penurunan dari transportasi, terutama transportasi darat pasca Ramadan di bulan lalu. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan posisi harga ya di bulan ini dengan di bulan yang lalu, memang penurunan cukup besar. Nah ini yang memang relatif lebih baik dibandingkan dengan kalkulasi kami. Begitu Mbak Aneka. Baik, bagaimana dengan Pak Roy? Apakah ini sesuai ekspektasi Anda, Pak? Iya, tentunya kalau deflasi kita tahu bahwa harga memang cenderung turun, tetapi tidak seluruhnya ya. Ini yang terjadi. Kita tahu bahwa ada beberapa komoditi pokok itu justru masih berfluktuasi. Kita bicara misalnya harga gula ya itu masih berfluktuasi sehingga relaksasinya juga diperpanjang kemarin setelah selesai per 31 Mei. Kemudian harga beras juga kondisinya justru meningkat ya karena memang kita tahu faktor produksi menjadi satu masalah yang sentral. Kemudian juga kita tahu beberapa barang misalnya seperti cabai ini juga cukup meningkat ketika kita tahu bahwa memang sangat berdampak dengan cuaca. Nah, kondisi-kondisi seperti ini ada satu sisi deflasi itu terjadi, tetapi ada satu sisi yang berkaitan juga dengan kebutuhan pokok yang justru masih meningkat. Nah, ini adalah satu fenomena yang memang tidak mudah atau tidak gampang kami memahami akan hal ini. Dan untuk itu kami berharap tentunya pemerintah untuk terus mengikuti tren atau situasi atau kondisi serta mengikut sertakan juga pelaku usaha. Karena bila kita tidak diikut sertakan, terkadang pengaturan ataupun segala kebijakan yang dikeluarkan bisa menjadi kontraproduktif, bahkan berbalik arah yang tadinya diharapkan justru akan mempertinggi ya kemampuan ekonomi kita, tetapi justru yang terjadi justru melambat. Nah, kita tahu sekarang misalnya harga minyak juga ya, minyak goreng. Ini juga saya mau mengupdate bahwa saat ini ada wacana untuk meningkatkan harga minyak goreng ya dari 14.500 menjadi 15.500 yang masih di dalam tahap pembahasan. Nah, sementara kita tahu bahwa minyak goreng ini kan justru diekspornya itu memang sedang melandai dan ini musiman sebenarnya. Ya, nah ini akan menjadi kontraproduktif ketika dinaikkan. Kalau harga sudah dinaikkan, pasti tidak akan pernah turun lagi. Ketika dinaikkan, kemudian CPO-nya permintaan meningkat karena ini kenaikan ini hanya musiman saja meningkat permintaannya sehingga supply-nya juga akan meningkat, maka harga akan turun. Nah, minyak kita sudah nggak bisa turun. Nah, itu yang terjadi. Jadi perlu ada mitigasi, perlu ada kontingensi bahwa tidak serta-merta menaikkan harga barang karena itu akan langsung memukul ke daya beli, tetapi juga mengikut sertakan pelaku usaha sehingga kita bisa memberikan juga masukan atau saran bagaimana caranya sehingga kondisi lapangan ini yang seringkali tidak ideal dengan kebijakan ini dapat diantisipasi. Baik, artinya Pak Roy, apakah Anda melihat ada kemungkinan terjadinya kenaikan daya beli masyarakat di tengah deflasi yang terjadi di bulan Mei itu? Iya, kalau deflasi ini kan justru terjadi karena memang masyarakat bisa juga menahan belanja sebenarnya. Jadi otomatis karena menahan belanja, ya kita tahu bahwa kelompok menengah sekarang sudah mantap ya, makan tabungan ya. 115 juta penduduk Indonesia kelompok menengah itu sudah mantap sekarang ini. Jadi mereka otomatis restrain mode. Ya. Sementara yang marginal itu kita tahu bahwa memang masih ada bantuan, tetapi ini pun juga
masih akan dilihat lagi di bulan Juni ini apakah akan diteruskan atau tidak. Nah, jadi kondisi seperti ini bisa saja cuma sementara deflasinya, tapi justru yang kita jaga adalah setelah terjadinya deflasi ini, ke arah mana ekonomi akan terjadi. Apalagi saat ini situasi dan kondisi berbagai polemik yang terjadi, misalnya kaitan tapera, kaitan UKT yang memang juga dimundurkan, kemudian PPN ya yang akan naik di 1 Januari 2025. Biasanya 3-4 bulan sebelum PPN naik itu harga-harga juga akan naik. Jadi di kuartal keempat atau semester kedua, nah ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita justru terlena dengan situasi atau kondisi di kuartal kedua atau ketiga ini, menuju ke kuartal ketiga ini, sehingga kita tidak melihat secara utuh keseluruhan daripada dampak kebijakan yang akan dikeluarkan. Terutama kebijakan yang meningkatkan harga. Nah ini yang terkadang menjadikan bumerang bagi purchasing power atau daya beli masyarakat kita. Baik, kita beralih ke Pak Andri. Pak Andri, apakah Anda juga melihat terjadinya deflasi di bulan Mei ini justru disebabkan karena masyarakat menahan belanja? Iya, jadi kalau dilihat dari apa yang terjadi dengan pola belanja, kita kebetulan mengolah big data dengan Mandiri Spending Index dan memang terjadi normalisasi indeks belanja Mandiri ya di bulan Mei kalau kita bandingkan dengan di bulan April, di mana ini adalah satu seasonality juga, ya ada faktor di mana setelah Lebaran itu kemudian menjadi normalized. Namun ada juga faktor karena harga-harga pangan yang memang tadi Pak Roy sudah sampaikan ya mengalami kenaikan sampai dikatakan kalau sampai dengan pertengahan bulan Mei yang kemarin itu harga-harga pangan memang mengalami peningkatan, makanya itu juga yang menggerus ya daya beli kalau kita lihat untuk terutama di kelas bawah dan lower middle income kita. Kalau dilihat dari trajektorinya memang untuk kelompok bawah dan kelompok menengah yang bagian bawahnya itu juga memang mengalami normalisasi dalam belanja. Ada beberapa indikator yang kita bisa sampaikan di sini di mana masyarakat Indonesia saat ini relatif lebih defensif. Lebih defensif dalam artian kalau kita bagi dalam Mandiri Spending Index kita, itu komposisi belanja untuk ke supermarket, terutama untuk proksi makanan dan minuman, itu mengalami kenaikan yang cukup drastis ya, lebih dari 2 kali lipat kalau kita bandingkan dengan posisi Januari 2023 yang lalu. Di bulan Mei 2024 ini itu kontribusi dari belanja ke sektor yang related ke makanan minuman itu sekitar 26%. Itu mengindikasikan memang adanya dampak dari kenaikan harga dan juga kemudian pola belanja yang relatif lebih selektif kepada bahan pokok. Sehingga kalau kita lihat across the board ya di luar dari makanan dan minuman ini memang ada mengalami penurunan. Yang kedua juga adalah dari sisi kalau kita bandingkan indeks belanja kita dengan indeks tabungan, ini memang tadi Pak Roy sempat membahas tentang fenomena mantap juga atau makan tabungan. Nah ini yang terjadi memang terlihat di kelompok bawah dan saat ini pun yang di kelas menengah itu sedikit lebih rendah posisi indeks tabungannya dibandingkan dengan periode yang sebelumnya. Yang mengalami kenaikan hanya ada di kelompok yang atas. Jadi ini yang saya rasa pola yang berlaku kemudian di dalam pola belanja dan juga daya beli masyarakat Indonesia. Ke depan bagaimana saya rasa memang perlu diwaspadai apalagi kalau kita kaitkan dengan retail dan belanja ke makanan, terutama di bulan Juni ini akan mulai masuk kepada periode masuk sekolah ya di mana masyarakat juga akan mendahulukan untuk kemudian memenuhi kebutuhan anak ya terutama pada saat periode masuk sekolah sehingga akan juga mengalami tekanan kepada penjualan di sisi retail. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Roy, memang tantangannya ada di kuartal 2, kuartal 3 ini ya di saat memang ada banyak kebutuhan juga yang nanti akan menggeser ya kemudian belanja ke beberapa sektor lainnya.